Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afidah. Saya dari Studi Agama semester 4B dengan NIM 12210200053. Di sini saya akan sedikit memaparkan tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Busro SUD MAG yang bertema Politik Agama, yaitu melacak akar pembedaan warga negara atas nama agama. Nah, poin yang pertama itu melacak akar politik agama. Nah, politik agama pada saat ini adalah dampak dari rangkaian kontestasi politik yang telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Di masa penjajahan Belanda itu, kontestasi politik antar kelompok masyarakat terjadi karena yang pertama, kebijakan pemerintah Belanda yang membedakan dan mempolarisasi kelompok masyarakat jajahan. Nah, yang kedua, kontestasi sosial pada level masyarakat itu sendiri. Nah, kaitannya dengan isu agama leluhur, ada dua peristiwa di masa kolonial Belanda yang dapat dilacak sebagai akar ketegangan yang kemudian mendasari upaya politik dengan menjadikan agama sebagai alat, yaitu sebagai politik agama. Nah, yang pertama, pembedaan agama dan adat di level masyarakat. Agama dan adat itu di satu sisi sering dipertentangkan, tetapi di sisi lain keduanya juga kadang dianggap sebagai sama atau saling, keduanya tidak bertentangan. Komunitas agama yang memiliki orientasi agama modern, ortodoks, dan puritan umumnya menganggap adat sebagai unsur budaya yang mencemari agama. Tetapi komunitas agama yang memiliki orientasi keagamaan tradisional cenderung menerima adat sebagai sumber pengayaan agama. Nah, selama adat tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, misalnya ajaran tentang keesaan Tuhan, adat dapat dianggap sebagai unsur yang memperkaya keberagamaan. Kemudian kebijakan pembedaan oleh pemerintah penjajah Belanda tersebut efektif mempolarisasi masyarakat jajahan. Jadi Islam dan adat itu sering dipertentangkan dalam wacana publik, tetapi juga dalam praktik dan kehidupan sosial budaya, keduanya seakan menyatu atau selalu berdampingan gitu. Nah, poin kedua itu polarisasi santri dengan abangan. Nah, pada awal abad 20-an itu beberapa perkumpulan politik sebagai bentuk kesadaran baru pada masa penjajahan Belanda. Perkumpulan politik tersebut tidak mampu memainkan fungsi layaknya partai politik karena pada masa penjajahan itu tidak ada pemilihan umum dan sistem perwakilan politik. Nah, selanjutnya perkumpulan politik tersebut karena merupakan gerakan sosial politik yang fungsinya lebih mengentalkan apa yang umum dikenal dengan politik aliran. Nah, politik aliran didasarkan pada bentuk-bentuk integrasi sosial. Untuk kasus Jawa terbagi menjadi 3, yaitu versi santri, abangan, dan priai. Poin ketiga, pertentangan antara negara Islam dan negara sekuler. Pada 28 April 1945, sebuah komite bernama BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas BPUPKI tersebut adalah untuk merumuskan fondasi negara Indonesia sebagai negara merdeka. Wacana santri dengan abangan itu direproduksi dalam polarisasi kelompok politik yang bahkan semakin konkret. Nah, berbagai kelompok dengan orientasi sosial politiknya masing-masing secara simpelnya itu dibagi menjadi 2 aliran. Nah, yaitu santri dan abangan. Dari 2 aliran tersebut menguat khususnya ketika fondasi negara dirumuskan. Aliran pertama mendukung negara Islam, sementara aliran yang kedua itu menuntut negara sekuler. Nah, aliran pertama diklaim sebagai aliran santri terlepas dari keragaman orientasi sosial politik. Nah, dan kedua adalah aliran abangan. Bagi kelompok santri, Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan.
agama dan negara adalah satu dalam Islam. Sementara kelompok abangan yang meskipun di dalamnya termasuk pemeluk-pemeluk Islam bersikap netral terhadap agama dan menghendaki pemisahan agama dari negara. Nah, jadi bagi mereka itu agama harus dipisahkan dari negara karena agama merupakan urusan perorangan. Ketegangan dua kelompok yang masing-masing saling memperjuangkan ideologi politiknya. Akhirnya dijembatani oleh Soekarno melalui pidatonya pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, dalam pidatonya itu Soekarno mengusulkan sebuah kompromi yang isinya seperti ini. Indonesia merdeka bukan negara Islam, bukan pula negara sekuler, tetapi negara Pancasila. Yang keempat, agama dengan kepercayaan. Pada tanggal 13 Juli 1945, draft konstitusi itu panitia kerja telah selesai dengan agama dimasukkan dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 29 yang terdiri dari 2 ayat. Yang pertama berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan sesuai agama dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya, politik agama ada 3 yang membedakan warga negara atas nama agama. Yang pertama, politik aliran dan infiltrasi terhadap negara. Yang kedua, upaya menyertakan kebatinan dengan agama. Yang ketiga, purifikasi agama. Mungkin kurang lebihnya penjelasan dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.